organisasi KBKF ini merupakan organisasi Ikatan Besar Keluarga Kristen Fisikal, di mana di dalam organisasi fisika KBKF ini bukan hanya jurusan fisika saja, tapi juga prodi IPA. Jadi jadi sebagai ketua IKBKF mungkin banyak sekali tantangan serta tanggung jawab Abang dalam memimpin organisasi tersebut. Baik Bang, sebelumnya kami izin bertanya mengenai IKBKF itu apa? Baik, IKBKF ini merupakan Ikatan Keluarga Besar Kristen Fisika, yang dimana anggota dari IKBKF ini berasal dari semua mahasiswa Kristen, yaitu Katolik, Protestan, dan Karismatik dan aliran lainnya yang masih masuk ke dalam kategori Kristen. Dan juga organisasi ini dinaungi oleh dosen sebagai pembina dan juga beberapa dosen Kristen lainnya sebagai penasihat dari pembina tersebut. Dan juga organisasi ini merupakan organisasi eksternal dari ini. Oh, begitu ya Bang. Sebelumnya izin bertanya, apakah hanya jurusan fisika saja Bang? Baik, menurut info yang saya dapat itu di FMIPA kan ada 4 jurusan, yaitu fisika, kimia, matematika, dan juga biologi. Dari keempat jurusan tersebut semuanya masing-masing memiliki ikatan, baik itu yang kimia, fisika, dan biologi. Akan tetapi untuk fisika itu sendiri anggotanya bukan hanya dari jurusan fisika, tetapi termasuk juga dari pendidikan prodi. Oh begitu, mengenai penjelasan dari IKBKF tadi kan. Baik, langsung saja ke pertanyaan untuk wawancara Bang. Izin bertanya, bagaimana Abang mendeskripsikan peran sebagai ketua organisasi dalam IKBKF? Baik, menurut saya pemimpin dalam organisasi IKBKF ini merupakan orang yang mampu menerima segala sifat yang dimiliki oleh anggotanya, baik itu alumni, senioran, pembina, dan juga anggota lainnya yang masih masuk di BPH ataupun di luar dari BPH. Karena banyak sifat-sifat orang yang berbeda-beda, jadi kita harus bisa semaksimal mungkin mengerti apa yang sebenarnya mau mereka, bagaimana mereka ingin mengambil peran dalam organisasi ini, dan juga bagaimana nanti kedepannya setelah lulus mereka dari UNED, apa benefit yang bisa mereka ambil dari mengikuti organisasi. Oh begitu ya, mengenai bagaimana peran sebagai ketua dalam IKBKF. Pasti banyak tanggung jawab nih Bang, tanggung jawab serta jiwa-jiwa kepemimpinan yang harus dilaksanakan di dalam organisasi tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan diberikan oleh teman saya Aura. Abang selaku ketua organisasi ini, apa tujuan utama Abang yang ingin dicapai sebagai ketua organisasi dalam periode kepemimpinan Abang? Baik, tujuan utama saya yaitu mempersatukan semua mahasiswa Kristen di jurusan fisika dan IPA, dan juga untuk membentuk mahasiswa Kristen fisika yang beragama Kristen menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan mau berani mengambil keputusan. Jadi banyak ini kan kawan-kawan kita yang kayak istilahnya tidak pulang. Jadi supaya kawan-kawan kita tidak hanya sekedar kuliah pulang, maka alangkah baiknya mereka mengambil kegiatan di organisasi, karena banyak keuntungan yang didapat dari organisasi seperti kepemimpinan, relasi, dan juga mereka mampu nanti mendapat berbagai info, baik itu di bidang pertemanan, akademik, beasiswa, dan juga seperti yang baru-baru ini yang masih tergolong hangat di dunia, yaitu mengenai PKM. Banyak dari mahasiswa dari KBKF yang berprestasi dalam bidang PKM ini. Bahkan ada alumni kita yang sudah lulus pendanaan sampai ke PIPAS. Baiklah, kan sebelumnya Abang bilang kan kalau organisasi terdekat ini untuk menyatukan semua mahasiswa Kristen di jurusan FMIPA, terus untuk membuat mereka itu aktif berprestasi, Bang.
Jadi selaku pemimpin, gimana sih cara abang berinteraksi dengan anggota-anggota abang dan bisa memotivasi mereka itu untuk aktif dalam organisasi? Baik, terima kasih. Saya rangka sedikit untuk IPB ini sendiri terdiri atas jurusan fisika dan prodi IPA, bukan sebelumnya IPA. Jadi cara saya bersosialisasi dengan anggota IPB itu, ya kalau jumpa di kampus memang harus saling menyapa kan, baru itu mengajak mereka supaya mengikuti semisal kegiatan-kegiatan. Biasanya kami membuat flyer yang dimana di flyer tersebut berupa berisi ajakan untuk semua mahasiswa Kristen Fisika dan Prodi IPA untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk bentuk tindak lanjutnya nanti itu berupa ajakan di kampus secara tatap muka seperti itu. Jadi dengan cara yang abang lakukan itu apakah efektif bang? Sejauh ini sudah lumayan efektif, terutama yang bagi orang-orang yang sudah langsung dijumpai secara langsung, secara tatap muka. Terima kasih kepada abang jawabannya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Dayang. Baik, pertanyaan selanjutnya dalam organisasi tentunya ada tantangan-tantangan atau konflik yang muncul dalam organisasi tersebut. Bagaimana abang mengatasi tantangan dan konflik yang muncul tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepemimpinan abang? Baik, di dalam berorganisasi memang banyak tantangan, baik itu yang berasal dari luar organisasi tersebut ataupun dari internalnya. Dan yang biasanya paling berbahaya bagi suatu organisasi itu masalah dari internal itu sendiri. Sebuah organisasi akan kuat ketika internalnya juga kuat. Jadi kalau semisal ada perbedaan pendapat di dalam organisasi ini, baik itu antara anggotanya ataupun antara senior alumni, kami biasanya itu melakukan komunikasi secara pribadi bagi yang bermasalah tersebut. Ya, walaupun nanti tidak ada jalan keluar, mungkin akan kami bawakan ke forum yang dimana jika masalah tersebut sudah mempengaruhi kinerja dari beberapa divisi yang dimiliki oleh organisasi ini dan juga mempengaruhi kinerja dari organisasi ini. Jadi kalau dari eksternal selama ini tidak terlalu banyak yang berasal dari eksternal organisasi ini, dan kami tidak terlalu kewalahan untuk mengatasi masalah yang berasal dari eksternal organisasi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hizkia. Saya siap Matupang ingin bertanya kepada Abang, bagaimana Abang mengambil keputusan dan perencanaan strategi sebagai bahan kepemimpinan Abang dalam menggerakkan organisasi ini menuju tujuannya? Baik, terima kasih. Jadi strategi yang biasanya kami gunakan itu sebelum memulai suatu kegiatan itu kami akan melaksanakan rapat internal atau diskusi terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dimulai. Apakah kegiatan tersebut nanti benefitnya apa, gambarannya seperti apa, itu nanti kayak bahas di forum tersebut. Dan juga untuk kedepannya setiap kami berdiskusi, jadi kami akan meminta setiap anggota itu untuk aktif supaya mereka juga terlatih bagaimana untuk ngomong, melatih public speaking mereka supaya mereka memang betul-betul merasakan efek setelah memasuki KBKF. Jadi mana nanti setelah mereka pandai dalam public speaking, mereka akan semakin percaya diri. Dan juga nanti kedepannya kalau mereka sudah percaya diri, maka dari mereka sendiri itu akan tumbuh inisiatif untuk mengambil keputusan untuk aktif di dalam kegiatan ini, entah itu sebagai ketua panitianya, sekretaris, bendahara, dan juga koordinator dari setiap divisi seperti itu. Jadi selain jika dalam rapat tersebut sudah mencapai titik di mana belum dapat kesepakatan dalam satu suara, maka akan dimulai biasanya itu dengan voting. Jadi dengan hasil voting ini semua peserta
dari forum tersebut akan menerima hasil rapat secara nggak sengaja. Baik Pak, izin Bang mau nanya sedikit pertanyaan. Kan dalam setiap organisasi kan pasti ada peraturan Bang. Jadi dalam KMKF itu kalau misalnya ada yang ambil peraturan gitu, yang tertulis juga gimana? Baik, jadi organisasi ini memiliki yang dinamakan itu ADRT, itu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu mengatur beberapa bidang, yaitu dari identitas organisasi, keanggotaan, dan juga untuk kalau ada anggota yang melanggar peraturan, misal dia melakukan tindak kriminalitas seperti itu. Jadi kalau dari kami sendiri itu, jikalau tindak kriminalitasnya itu masih tidak sampai ke kantor polisi atau dari pihak kampus sendiri itu tidak mendeokan mahasiswa tersebut dan mahasiswa tersebut masih ada rasa ingin berperan aktif atau melayani di IKBKF, maka kami dari IKBKF ini akan tetap menerima dia, karena yang dinamakan keluarga kan bagaimanapun sifat atau kondisi dari keluarga kita, pasti kita harus bisa menerima dia, bahkan kita yang seharusnya menolong atau membantu dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau dari kami sendiri itu yang kami lakukan. Jadi biasanya kalau ada pun pelanggaran ringan yang dilakukan oleh beberapa anggota, itu kami biasanya hanya memberikan sanksi sosial saja, baik itu berupa teguran dan juga larangan kepadanya, seperti itu. Terima kasih Bang atas jawabannya. Bang, jadi saya mau bertanya lagi, bagaimana peran Abang sebagai ketua ketika dalam rapat itu ada perbedaan pendapat? Baik. Jadi jika di dalam sebuah forum tersebut terjadi perbedaan pendapat, maka dari saya sendiri akan mengambil keputusannya itu melakukan voting, yang dimana dari voting tersebut siapa yang nanti yang paling banyak suara yang dipilih, maka keputusan tersebut yang akan dibawakan ke tahap selanjutnya. Dan untuk sisa keputusan yang tidak diambil itu, mereka akan kaya bimbing untuk menerima hasil voting yang telah terpilih, karena maunya kan ada beberapa orang yang kalau pendapat dia tidak diterima, maka untuk selanjutnya dia pun sudah malas berorganisasi karena tidak didengarkan kan. Tapi kami ke depannya nanti akan memberikan gambaran kepadanya mengapa pendapat dia tidak diterima, mengapa pendapat yang setelah ini lebih banyak yang memilih. Jadi supaya orang-orang yang mau memberikan pendapat seperti itu tidak hilang, maka sebenarnya setelah dilakukan voting, mereka harus diberikan gambaran mengenai bagaimana pendapat mereka tersebut bisa tidak didengarkan di dalam voting, seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan yang berpikir positif. Tentang itu tadi apa kan? Dan saya memberikan satu pertanyaan lagi Bang, bagaimana ketika menjalankan tugas, apakah ada ketika yang berhasil mendapatkan reward atau yang gagal mendapatkan punishment? Baik, jadi kalau di dalam organisasi ini tidak ada yang namanya sering punishment, begitu bagi yang gagal ya. Jadi kalaupun ada kegagalan yang dilakukan oleh suatu contoh kepanitiaan, di mana kepanitiaan tersebut ada beberapa program kerja mereka yang tidak terlaksana, maka mereka hanya akan dikasih wejangan, dan untuk kegagalan tersebut akan dijadikan refleksi untuk kepanitiaan selanjutnya, apakah kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kepanitiaan tersebut memiliki dampak yang begitu besar di kepanitiaan selanjutnya. Jadi kalau ada terjadi masalah yang serupa di kepanitiaan selanjutnya,
nanti, maka kepanitiaan yang berikutnya ini sudah mampu mengatasi masalah yang sebelumnya memang sudah terjadi seperti itu. Bagi panitia yang terbilang sukses, maka biasanya kami menyerahkan hak atau istilahnya reward kepada panitia tersebut. Kalau ada dana yang lebih, maka mereka biasanya itu akan mengadakan acara makan bersama, ataupun kalau dana yang memiliki besar, maka akan mengadakan entah itu rekreasi atau jalan-jalan. Jadi dalam organisasi IKBKF ini merupakan organisasi Ikatan Keluarga Besar Kristen Fisika, di mana bukan hanya jurusan fisika saja, tetapi ada juga jurusan prodi IPA. Jadi perannya sebagai ketua atau peran dari Abang memiliki banyak sekali tanggung jawab yang harus diselesaikan, serta agar organisasi itu dapat terlaksanakan dengan baik serta tujuannya dapat tercapai. Jadi dalam organisasi IKBKF ini sangatlah membantu untuk menjalin rasa kekeluargaan serta membantu mahasiswa-mahasiswa jurusan fisika dalam berakademik, relasi, dan lain sebagainya. Baik, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Abang selaku sebagai ketua IKBKF telah memberikan waktunya untuk menjawab segala pertanyaan dari kami tadi. Semoga IKBKF selalu jaya, maju, serta membangun rasa kekeluargaan dan meningkatkan jiwa-jiwa akademik serta relasi yang bagus, baik dalam masyarakat maupun di dalam organisasi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.